ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul kembali di majelis ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita melanjutkan ucapan penulis. Qala al-muallifu rahimahullah, penulis berkata, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing engkau untuk engkau taat kepadanya. Annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwa sesungguhnya hanifiyah atau millah Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, itu cirinya anta'budallaha mukhlishan lahuddin. Ya, ciri dari millah Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, yaitu engkau beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan murni, ya, memurnikan ibadah hanya kepadanya. Itu ciri dari millah Ibrahim, yaitu tauhid. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Nah, ini tadi ucapan dari penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Sekarang kita baca penjelasannya dari Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Kata beliau, "I'lam arsyadakallah." Ya, tadi penulis mengawali paragraf ini dengan berdoa. Ya, penulis mengatakan, "I'lam," ketahuilah, semoga Allah membimbing engkau. Hadza du'aun minasy-syekh rahimahullah. Ini merupakan doa dari penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa hakadza yanbaghi lil muallim an yad'uwa lil muta'allim. Demikianlah seharusnya seorang guru itu mendoakan murid-muridnya. Ya, di antara kebaikan seorang guru yaitu selalu mendoakan murid-muridnya. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendoakan pembaca kitab ini. Ya, didoakan sama beliau, semoga Allah membimbing engkau di dalam ketaatan kepadanya, agar engkau taat kepadanya.
Wa ta'atullahi maknaha. Sedangkan ketaatan Allah, ketaatan kepada Allah itu maksudnya adalah imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Taat itu artinya engkau mengerjakan perintah-perintahnya dan engkau menjauhi larangan-larangannya. Lawannya apa taat ini? Maksiat. Ya, maksiat artinya durhaka. Engkau mengerjakan perintah Allah, engkau mengerjakan larangan Allah, dan engkau meninggalkan perintah Allah. Ya, kebalikannya dari ta'ah. Jadi namanya maksiat itu bukan cuma mengerjakan larangan Allah. Minum khamr, zina, mencuri, berdusta. Betul, itu dilarang oleh Allah, itu maksiat. Tapi yang meninggalkan perintah Allah itu juga bermaksiat. Yang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa di bulan Ramadan, ya itu semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan zakat padahal sudah wajib zakat atasnya. Ya, tapi kebanyakan orang itu menyempitkan maksiat itu cuman yang berkaitan dengan perkara-perkara yang ditentang sama moral, seperti zina, riba, khamr, ya judi, itu maksiat. Tapi kalau meninggalkan sholat nggak disebut maksiat. Ya, justru itu lebih besar kemaksiatannya. Ya, bahkan para ulama itu sampai khilaf, berbeda pendapat, mana yang lebih parah? Pelaku maksiat yang meninggalkan perintah atau pelaku maksiat yang mengerjakan larangan? Dua-duanya bermaksiat, tapi mana yang lebih parah? Meninggalkan perintah. Ya, pendapat yang lebih kuat, yang lebih besar dosanya adalah meninggalkan perintah, ya, daripada mengerjakan larangan. Baik. Kemudian kata beliau, annal hanifiyah millata Ibrahim. Sesungguhnya hanifiyah, agama yang hanif, yaitu agamanya Nabi Ibrahim. Ya, hanif sering kita dapati di dalam Al-Quran, seperti misalnya dalam surat Al-Bayyinah Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ya, hunafa itu jamak dari hanif. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Ali Imran, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukanlah Yahudi, bukan Nasrani, tapi Nabi Ibrahim itu hanif dan muslim. Ya, maka di sini kita akan pelajari apa itu makna hanif. Ya, hanif itu penggunaan secara bahasa artinya condong dari, bukan ke. Ya, condong dari berarti semakin menjauh apa semakin mendekat? Menjauh. Ya. Rumah saya itu condong dari masjid, berarti semakin jauh. Tapi kalau condong ke masjid, ini lebih dekat. Penggunaannya secara bahasa, dalam bahasa Arab itu ada istilah ahnaf as-saqain. Orang yang kakinya letter U itu disebut dengan ahnaf as-saqain, yaitu orang yang dengkulnya berjauhan. Ya, dengkulnya itu hanif, berjauhan. Sehingga antara dengkul yang kanan dengan dengkul yang kiri itu bisa ketemu apa enggak? Enggak bisa ketemu. Nah, demikian Nabi Ibrahim disebut sebagai orang yang hanif karena dia itu jauh dari kesyirikan. Seperti kakinya orang yang letter O, ya, saling berjauhan. Nah, demikian Nabi Ibrahim, beliau itu berjauhan dengan syirik. Antara beliau dengan syirik itu bertolak belakang. Beliau di sana, kesyirikan di sana, dan gak bakalan ketemu antara Nabi Ibrahim dengan kesyirikan. Oke, itu penggunaan hanif. Dan kita baca penjelasannya dari Syekh Saleh bin Fauzan. Allahu Jalla wa'ala amara nabiyana bittiba'i millati Ibrahim. Ya, kenapa kok harus Nabi Ibrahim? Ya, karena Nabi Ibrahim ini adalah role model
Beliau itu adalah teladan bahkan bagi semua nabi dan rasul yang diutus setelah beliau. Makanya beliau disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena nabi-nabi yang diutus setelah beliau itu berasal dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, terutama dua nabi besar atau dua bangsa besar, yaitu bangsa Arab dengan bangsa apa? Nabi Ibrahim ini menurunkan dua bangsa besar. Naam, Bani Israel, jangan bilang Yahudi. Nggak semua Bani Israel itu Yahudi. Nabi Musa itu Bani Israel, tapi bukan Yahudi. Nabi Isa Bani Israel, tapi bukan Yahudi. Nabi Ibrahim punya dua anak. Dari berapa istri? Dua. Ya, punya anak dari dua istri. Siapa dan siapa? Hajar dan Sarah. Hajar melahirkan Ismail alaihissalam. Nah, dari Ismail inilah nanti akan muncul bangsa Arab. Ya, sedangkan dari Sarah Nabi Ibrahim punya anak Ishak. Nah, dari Ishak ini punya anak lagi namanya siapa? Anaknya Ishak? Yakub. Nah, Yakub ini yang disebut sebagai Israel. Nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa Ibrahima wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan Israel dan Ibrahim dan Israel. Israel di situ maksudnya Nabi Yakub alaihissalam. Dalam surat Ali Imran Allah mengatakan kullu ta'ami kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurah. Semua makanan diharamkan dihalalkan atas Bani Israel. Bani Israel dulu yang disebut. Kecuali yang diharamkan oleh Israel atas dirinya sendiri. Nah, Israel yang kedua ini siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Ya, maka Bani Israel itu artinya anak keturunannya Yakub. Bani itu artinya anak-anak. Ya, anak-anak keturunan Israel. Nah, dari Nabi Yakub beliau punya berapa anak? Saudaranya Yusuf ada berapa? 11. Seperti yang disinggung dalam awal surat Yusuf, Nabi Yusuf bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sesungguhnya aku melihat ada 11 bintang. Nah, 11 bintang ini maksudnya siapanya Nabi Yusuf? Saudaranya Nabi Yusuf. Berarti sama Nabi Yusufnya berapa? 12. Ya, Nabi Yakub punya anak 12. Nah, 12 inilah yang disebut sebagai Bani Israel, nanti menurunkan keturunan-keturunan dan mereka akhirnya menjadi suku-suku. Ada 12 suku Bani Israel itu. Ya. Tapi kembali ke sini, maka Nabi Ibrahim itu merupakan bapaknya para nabi. Karena akan muncul nabi-nabi dari dua bangsa tadi. Dari bangsa Arab dan juga dari Bani Israel. Yang paling banyaknya dari siapa? Dari Bani Israel. Banyak nabi-nabi yang diutus dari Bani Israel. Ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, ya, kemudian Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Yahya. Itu semua dari Bani Israel. Ya, sedangkan di Bani Ismail, bangsa Arab, tidak ada nabi yang diutus antara Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa kok ada perbedaan? Karena tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali pasti tujuannya adalah untuk meluruskan kaum tersebut. Karena kaum tersebut telah merubah-rubah ajaran Allah, maka Allah mengutus seorang nabi untuk meluruskan lagi. Setelah lurus, nabinya meninggal. Diselewengkan lagi agama Allah. Diapakan lagi sama Allah? Diutus lagi nabi. Kayak ngencengi mana? Ya, mari kenceng, ditinggal sama nabinya.
diselewengkan lagi sama Bani Israel. Gitu terus dari zaman ke zaman. Makanya banyak nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel karena mereka ini suka merubah-rubah agama Allah Subhanahu wa taala. Suka merubah-rubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan keturunan Ismail. Ya, tidak terjadi perubahan kepada mereka kecuali sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, mulai terjadi penyimpangan di mana ada seorang yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia membawa berhala dari Syam kemudian ditaruh di Ka'bah dan menyeru orang-orang Mekah untuk beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Nah, itu baru terjadi penyimpangan di situ. Nggak lama kemudian Allah utus siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi tugasnya Nabi itu untuk meluruskan agama Allah Subhanahu wa taala yang sudah diselewengkan sama umat manusia. Pertanyaannya sekarang, di zaman kita sekarang ketika terjadi penyimpangan, ada orang-orang yang menyelewengkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang bertugas meluruskan lagi? Apa Nabi diutus lagi? Siapa? Siapa yang mengemban tugasnya sekarang? Para ulama. Makanya Nabi mengatakan wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Artinya tugasnya, job desk-nya Nabi dulu sekarang dipegang sama para ulama. Ya, makanya ulama itu ngenceng-ngencengi yang menyimpang-menyimpang, yang menyeleweng, yang syirik, yang bid'ah, yang maksiat itu diluruskan oleh para ulama demi untuk menjaga kemurnian agama ini supaya tidak terkotori dengan penyimpangan-penyimpangan itu. Ya. Nah, Nabi Ibrahim ini itu menjadi nama yang diagungkan oleh 3 agama, baik Islam, Yahudi ataupun Nasara. Ya, mereka semua menghormati, memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan orang Yahudi dan Nasara dan juga kita umat Islam, kita masing-masing mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu agamanya seperti kita. Orang Yahudi bilang kayak gitu, agamanya Nabi Ibrahim itu Yahudi. Orang Nasara bilang gak, Ibrahim itu agamanya Nasara kaya awak dewe. Kita umat Islam juga mengatakan tidak, Nabi Ibrahim itu seperti kita agamanya. Baik, terus bagaimana yang benar? Maka dilihat apa ciri agama Nabi Ibrahim itu. Ciri khas agama Nabi Ibrahim itu apa? Yang tadi kita sebutkan. Apa Hanifiyah tadi? Tauhid. Itu ciri khasnya agama Nabi Ibrahim. Maka yang bertauhid kepada Allah di antara 3 agama ini hanya Islam. Ya, hanya Islam yang mengajarkan tauhid. Sedangkan Yahudi dan Nasara mereka jatuh dalam perbuatan syirik. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Syirik. Wa qalatin Nasara al-Masih ibnullah. Orang Nasara juga mengatakan Al-Masih yaitu Nabi Isa anaknya Allah. Syirik. Tinggal Islam saja. Maka berarti yang betul agamanya Nabi Ibrahim itu adalah Islam. Artinya Islam itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah dalam beribadah, tidak beribadah kepada selain Allah. Makanya tadi dalam surat Ali Imran Allah membantah tuduhan orang-orang Yahudi dan Nasara yang mengatakan bahwa Ibrahim itu Yahudi atau Ibrahim itu Nasara. Dibantah sama Allah Azza wa Jalla. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan pula Nasara, walakin kana hanifan musliman. Nabi Ibrahim itu hanif, yang lurus, yang jauh dari kesyirikan, musliman, dan dia seorang muslim yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau sama sekali tidak termasuk golongan orang-orang yang berbuat syirik. Baik, kata beliau, Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk meneladani Nabi Ibrahim.
Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu justru juga diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 123. Allah mengatakan, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kata Allah, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, yaitu kami perintahkan kepadamu wahai Muhammad, agar engkau mengikuti millah Ibrahim, mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang hanifa, yang jauh dari kesyirikan. Dan beliau sama sekali bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ya. Maka kita diingatkan terus dengan nama Nabi Ibrahim ini. Bahkan kita ketika sholat, kita mengucapkan sholawat apa? Ibrahimiyah. Ya, kita ini selalu dikaitkan dengan Ibrahim terus. Nah, kemudian kata Syekh, wal hanifiyah millatul hanif wa huwa millatu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan hanifiyah adalah agama yang hanif. Itulah agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, di sini ada catatan kaki yang penting untuk kita rinci lagi tentang apa itu hanifiyah. Kata beliau, millatu Ibrahim al-hanifiyah wa hiya ikhlasud dini lillah. Ya, millah Ibrahim yang disebut sebagai hanifiyah itu cirinya adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah kita sampaikan, ikhlas itu artinya apa? Ya, ini masjidnya Masjid Al-Ikhlas. Ayo, masa gak ngerti? Ikhlas itu artinya apa? Apakah ikhlas dalam bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ada ikhlas, tapi bukan itu artinya. Ikhlas kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya pasrah, tulus, tanpa pamrih, apalagi berserah diri. Nah, misalnya saya jualan air, harganya berapa misalnya? Harganya 4.000. Ya, Anda kasih uang ke saya 5.000. Waduh, gak ono susu, nggak ada kembalinya. Kemudian Anda bilang, ya sudah, ambil kembaliannya, saya ikhlas. Nah, itu penggunaan ikhlas dalam bahasa Indonesia, tapi bukan itu ikhlas dalam bahasa Arab. Ya, itu bukan ikhlas dalam bahasa Arab. Jadi jangan dianggap kalau orang sudah nyei susu berarti saya orang yang ikhlas kepada Allah. Bukan itu makna ikhlas yang dituntut oleh syariat. Bahkan kalau dalam bahasa Indonesia itu kata ikhlas itu bisa digunakan dalam berbagai macam perbuatan. Bahkan perbuatan maksiat juga bisa pakai kata ikhlas. Ya, perbuatan maksiat saja masih bisa ngomong ikhlas. Berapa tahun yang lalu itu ketika wali kota Surabaya menutup tempat perzinahan. Nah, kita pernah baca artikel di koran itu, ada seorang wartawan yang mewawancarai seorang wanita pezina. Ditanya, ibu sudah berapa lama? Oh, saya sudah lama, sudah bertahun-tahun di sini. Usianya mungkin sudah 40-50 katanya. Ibu, kalau berzina berapa bayarnya? Kata wartawan itu. Apa kata pezinanya tadi? Seikhlasnya. Lihat ini. Dipakai untuk urusan zina sekalipun, seikhlasnya. Ya, itu tapi memang bahasa Indonesia. Ya, konteksnya itu memang berbicara bahasa Indonesia. Nah, kita ini sedang berbicara bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab, maka pahami dengan makna bahasa Arab. Jangan dipahami dengan makna bahasa Indonesia. Sebagian orang itu karena ada kemiripan kata antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, maka dianggap artinya ya podo. Padahal belum tentu. Ada bahasa Arab dan bahasa Indonesia yang maknanya sama. Ya, katanya sama, maknanya juga sama. Ada bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Seperti misalnya majelis permusyawaratan rakyat, itu bahasa Arab kabeh itu. Ya, majelis permusyawaratan dari kata
musyawarah. Rakyat dari kata ra'iyah. Ya, ada beda antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesianya? Artinya? Nggak ada, sama. Majelis dalam bahasa Arab ya majelis dalam bahasa Indonesia. Musyawarah dalam bahasa Arab ya sama musyawarah dalam bahasa Indonesia. Rakyat dalam bahasa Arab ya sama rakyat dalam bahasa Indonesia. Kayak ini nggak ada bedanya. Tapi ada kata-kata dalam bahasa Indonesia yang sama dengan bahasa Arab tapi maknanya tidak sama. Contoh lain selain ikhlas apa? Syirik itu ada bedanya. Satu pakai S, satu pakai shin gitu. Kamu jangan syirik. Syirik maksudnya bahasa Indonesia apa? Iri. Kamu itu kok syirik banget sih sama aku. Itu beda. Kalau syirik pakai shin itu artinya menyekutukan Allah. Contoh misalnya seperti fitnah. Nah, fitnah bahasa Indonesia artinya apa? Menuduh tanpa hak. Ya, Anda tidak berbuat tapi dituduh melakukannya. Nah, itu fitnah. Bahasa apa? Indonesia. Tapi bahasa Arab fitnah dudu iku artinya. Fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian. Tuh, ujian, cobaan, bencana, malapetaka, musibah, itu fitnah. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika mereka mengatakan kami beriman, kemudian kami biarkan mereka dan tidak kami fitnah? Apa artinya tidak kami fitnah? Tidak kami uji. Tuh, itu artinya fitnah. Maka jangan kemudian kalau Anda dituduh pakai ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl. Salah. Ya, keliru. Ini sudah banyak orang-orang yang kalau dituduh itu selalu mengucapkan kata-kata fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Salah. Ya. Salah. Lebih kejam pembunuhan daripada fitnah. Kalau dipahami dalam bahasa Indonesia. Mana yang lebih besar dosanya? Mateni wong apa nuduh wong? Loh, kok mikir antum? Yang lebih besar dosanya apa? Membunuh jiwa tanpa hak atau menuduh orang lain? Membunuh dosanya lebih besar. Sampai Allah ancam dalam surat Al-Maidah, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'ana wa a'adda lahu 'adzaban 'alima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka baginya neraka jahanam. Dia berada di sana dalam jangka waktu yang lama dan Allah murka kepadanya. Allah melaknat dia dan dipersiapkan baginya siksa yang pedih. Tuh, itu membunuh. Tapi kan ayatnya bunyinya gitu, Ustaz. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat, lebih kejam dari pembunuhan. Itu artinya bukan fitnah bahasa Indonesia. Artinya fitnah dalam bahasa Arab, yaitu ketika seseorang diuji sama Allah, kemudian dia nggak kuat dengan ujian itu, dan dia memilih berpaling dari agama Allah, memilih untuk meninggalkan agama Allah, alias murtad dari agama Allah, maka murtad ini lebih besar dosanya daripada membunuh. Itu kan ada itu orang-orang yang diuji sama Allah dengan kemiskinan, nggak kuat dengan ujian kemiskinan. Ada misionaris datang, orang-orang Nasoro ngei Indomie, ngasih Indomie dengan syarat keluar dari agamamu, maka nanti hidupmu tak jamin. Tak kasih beras tiap bulan, tak kasih Indomie tiap bulan, sembako tiap bulan. Dia nggak kuat dengan ujian kemiskinan itu, maka dia jual agamanya demi untuk mendapatkan Indomie tadi. Nah, orang yang murtad ini tadi, jika dibandingkan dengan orang muslim yang membunuh, mana yang lebih parah? Yang murtad. Maka itu maknanya wal fitnatu asyaddu minal qatl. Itu baru benar. Ya, maka saya ingatkan, hati-hati. Kalau dituduh jangan bawa-bawa ayat. Ya, boleh kita membela diri, menepis tuduhan itu. Enggak, saya enggak melakukannya. Ya, demi Allah, saya tidak melakukan apa yang kau tuduhkan itu.
Tapi jangan pakai bawa-bawa ayat fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Salah. Maka pahami dengan bahasa Arabnya, jangan dengan bahasa Indonesianya. Maka demikian juga ikhlas. Ya, ikhlas berbeda antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tadi artinya legowo, pasrah, ridho, dan yang lainnya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ikhlas itu artinya ja'alahu khalisan, memurnikan. Ya, ikhlas itu artinya memurnikan. Sehingga ketika dikatakan bahwa kita ini kalau beribadah harus ikhlas, artinya ibadah kita ini 100% harus murni untuk siapa? Allah. Tidak boleh terkotori dengan selain Allah. Nggak boleh. Nah, saya ini kadang kalau sholat, kalau puasa, kalau zikir, untuk Allah Ustaz, ibadah-ibadah. Ya sesekali lah saya kalau doa itu ke kuburan-kuburan keramat. Sesekali, nggak tiap hari. Tapi tiap hari saya sholatnya untuk Allah. Ah, ini ikhlas apa enggak ini orang seperti ini? Tidak ikhlas karena terkotori dengan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Saya itu rajin sholat, saya rajin puasa, rajin sodaqah. Semua ibadah saya untuk Allah. Cuman ya sesekali main-main ke dukun. Iya, pisan-pisan, gak bendino kok. Nah, maka orang seperti ini ikhlas apa tidak? Tidak, karena terkotori, tidak murni untuk Allah, terkotori dengan kesyirikan. Itu artinya ikhlas. Maka ayat dalam surat Al-Bayyinah tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, itu artinya kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan 100% ibadah kita untuk Allah semuanya. Tidak ada yang diberikan kepada selain Allah. Nggak ono sing dikekno kepada selain Allah. Hatta dikasihkan kepada wali-wali yang telah mati, jin-jin keramat, jin-jin yang dikeramatkan, pohon-pohon keramat, nggak ada. Semua solat kita, ibadah kita, kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Dan tidak ada riya. Ya, karena riya ini juga termasuk kesyirikan kepada Allah. Di mana seorang ketika beribadah, dia menginginkan pujian dari manusia, dia menginginkan kedudukan di mata manusia, dia menginginkan dunia. Ya, berarti kadar niatnya dia tidak 100% untuk Allah. Ya, 99% untuk Allah, 1% untuk nyari popularitas misalnya. Nah, ini ikhlas apa enggak? Tidak. Harus 100%. Oh, angel Ustaz. Iya, lawas. Lawas dari dulu memang. Ikhlas ini adalah amalan yang sangat berat. Ya, jangan dianggap enteng. Amalan yang sangat berat, godaan sangat luar biasa. Syaitan tidak pernah lelah, tidak pernah tidur untuk membisikkan kepada kita agar kita nggak ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ya, makanya kita terus diingatkan, ya, ikhlaskan niat, ya, murnikan niat kita dalam belajar ini, menuntut ilmu, dalam semua tindak tanduk kita dalam ibadah. Terus kita cross check, kita perbarui niat ini, ikhlas ini. Ya, nggak cukup cuman sekali dua kali, nggak, terus setiap saat kita perbaiki niat kita ini. Kemudian kata beliau, termasuk makna Hanifiyah, millah Ibrahim, an yu'badallah bima amara bihi ala al-suni rusulihi minal hasanat, yaitu beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan melalui lisan-lisan para rasulnya dari kebaikan-kebaikan. Wa huwa tahqiqu syahadati alla ilaha illallah. Ya, Hanifiyah millah Ibrahim itu sejatinya adalah bentuk realisasi perwujudan dari kalimat syahadat la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. 100% yang disembah hanya Allah Azza wa Jalla. Wahiyal islamul am alladzi ba'atsallahu bihi jami'ur rusul. Itulah makna Islam secara umum, di mana semua rasul
diutus oleh Allah mengajarkan Islam ini. Nah, ini perlu kita luruskan ya. Ada sebagian orang yang bilang bahwa Islam itu baru ada abad ke-6 katanya. Ya, ini ucapan nggak sepenuhnya salah, tapi juga nggak boleh dibenarkan secara mutlak. Kalau yang dimaksudkan Islam itu baru ada ketika abad ke-6, yaitu ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka kita katakan iya, itu Islam secara syariatnya, secara hukum-hukumnya. Tapi kalau Islam secara umum yang bermakna berserah diri kepada Allah, bermakna tauhid kepada Allah, itu sejak kapan? Sejak awal Nabi Adam alaihi salam itu sudah Islam agamanya. Ya, jadi semua Nabi yang diutus oleh Allah itu beragama apa? Islam dan mengajarkan Islam, artinya mengajarkan tauhid. Mengajarkan, menyeru umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada yang mengatakan Nabi Musa itu diutus untuk mengajarkan agama Yahudi. Enggak. Nabi Isa itu mengajarkan agama Kristen, mengajarkan agama Nasara. Enggak. Tidak ada agama sejak Nabi Adam yang Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya dengan membawa agama itu kecuali Islam saja. Jadi Islam secara apa tadi? Secara umum. Apa artinya Islam secara umum? Berserah diri, yaitu tauhid. Ini agama semua nabi dan rasul. Makanya tadi Nabi Ibrahim dikatakan walakin kana hanifan musliman. Nabi Ibrahim itu muslim, bertauhid kepada Allah. Ya, adapun Islam secara khusus itu artinya adalah syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berbeda dengan syariat nabi-nabi sebelumnya. Itu biasa, wajar. Ya, namanya hukum syariat itu berubah dari nabi yang satu ke nabi yang lain, dari syariat yang satu ke syariat yang lain terjadi perubahan karena melihat kondisi manusia. Dulu zaman Nabi Adam, boleh nggak seorang menikah dengan saudarinya? Kakak menikah sama adik kandungnya boleh? Nggak boleh. Gak ono awak dewe. Ya. Maka di syariatnya Nabi Adam dibolehkan menikah dengan saudara kandung. Ya, tapi kemudian setelah itu berubah, diharamkan menikah dengan saudara kandung. Nggak boleh, berubah karena kondisi manusia yang memang sudah mengalami perubahan. Ya, zaman umat-umat sebelum kita, manusia-manusia sebelum kita itu fisiknya lebih kuat atau lebih lemah dari kita? Lebih kuat. Ya, maka Allah turunkan kepada mereka syariat-syariat yang berbeda dengan manusia sekarang. Seperti misalnya dulu sebelum syariat Nabi Muhammad SAW, Allah menghalalkan seorang laki-laki untuk menikah dengan wanita berapapun dia mau. Unlimited. Ya. Wajar karena memang kondisi fisiknya apa? Kuat. Ya, seperti Nabi Sulaiman. Sebagaimana diceritakan oleh Nabi SAW, beliau dalam satu malam menggauli 1000 istrinya. 1000 jamaah. Hah? Semalam. Ya apa antum? Besok pagi ya sudah rahimahullah. Paginya sudah rahimahullah. Maka datang syariat Islam, maksudnya syariat Nabi Muhammad SAW, kemudian membatasi, ya membatasi maksimal berapa? Saya banter jamaah. 4. Ya. Maka bukan Islam yang pertama kali membawa poligami ini, bukan. Tapi dari sebelum-sebelumnya sudah ada. Justru Islam datang membatasi poligami ini. Ya, jadi kalau orang-orang kafir sekarang menuduh Islam itu membawa ajaran poligami, enggak. Baca kitab-kitab kalian. Ya, baca kitab-kitab kalian. Nabi-nabi kalian, maksudnya nabi-nabi yang ada dalam kitab kalian, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud dan yang lainnya, mereka beristri lebih dari satu. Nabi Yakub yang merupakan nenek moyangnya orang-orang Bani Israel punya istri 4. Nabi Ibrahim berapa tadi? 2. Ya, dan seterusnya. Maka bukan Islam yang pertama kali membawa
poligami. Justru Islam membatasi. Ya, kenapa kok harus 4? Karena kondisi manusianya sudah berbeda. Ya, kondisi manusianya sudah mengalami perubahan. Allah yang lebih tahu cocoknya manusia di zaman kita sekarang, syariatnya seperti ini. Ya, maka kalau syariat bisa mengalami perubahan. Tapi kalau akidah, iman, sama nggak antara nabi yang satu dengan nabi yang lain? Sama. Tauhid sama. Tidak ada bedanya antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim, sama akidahnya, tauhidnya. Wa huwa alladhi la yuqbal min ahadin dinan ghairah la minal mutaqaddimin wala minal mutaakhirin. Dan itulah agama yang Allah tidak menerima agama selain Islam dari siapapun. Tidak dari orang-orang terdahulu atau dari orang-orang sekarang. Allah berfirman, "Innad dina indallahi Islam." Sesungguhnya agama satu-satunya yang Allah terima adalah Islam tok. Dalam ayat yang lain di surat Ali Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama lain selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Ya, nggak ada. Kata orang-orang liberal, semua agama sama. Semua agama itu punya jalannya masing-masing menuju surga. Ya, kita punya jalan menuju surga. Orang Yahudi juga punya jalan menuju surga. Orang Nasrani juga punya jalan menuju surga. Hindu, Buddha, semua agama punya jalan menuju surga. Jangan mengklaim cuman Islam tok yang bisa mengantarkan ke surga. Maka kita jawab, iya, surganya syaitan. Surganya iblis. Apa surganya iblis? Neraka. Ya. Maka kita katakan tidak ada jalan menuju surga kecuali jalannya Nabi Muhammad SAW, kecuali Islam ini. Semua jalan para nabi dan rasul sudah ditutup, sudah diblokir. Ya, dulu bisa orang masuk surga lewat jalannya Nabi Musa, iso. Dhisik tapi zamannya Nabi Musa. Dulu Nabi Isa juga punya jalan. Ya, punya jalan sendiri yang bisa mengantarkan ke surga. Bisa, tapi kapan? Dulu zamannya Nabi Isa. Tapi ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW, semua jalannya Nabi ini ditutup pisan. Wis, gak iso. Tertutup sudah. Hanya satu jalan ini, yaitu jalannya Nabi Muhammad. Gak lewat kene, gak iso mlebu swarga. Ya, nggak lewat jalannya Nabi SAW, mustahil dia masuk surga. Ya, tapi sangat disayangkan sebagian umat Islam sudah diberikan nikmat menempuh jalannya Nabi, malah buka dalan-dalan dewe. Itu namanya tarekat. Ya, torikoh. Ya, torikoh artinya jalan. Yaitu jalan yang berbeda dengan jalannya Nabi. Artinya seorang wali itu bisa buka dalan dewe yang berbeda dengan jalannya Nabi SAW. Karena jalannya Nabi itu buat yang tingkat syariat. Ya, kalau sudah tingkat makrifat, nah itu bisa buka jalan sendiri. Thariqah. Ini nggak ada di dalam Islam. Para sahabat, para tabi'in, para imam-imam, semuanya punya jalan sendiri atau ngikut jalannya Rasul? Ikut jalannya Rasul. Ikut jalannya Nabi Muhammad SAW. Bukan buka-buka dalan dewe. Kemudian wa mahabbatullah ay annahu mahbubun fi nafsihi wa huwa muhibbun li nafsihi wa li ibadihi almu'minin wa hiya aslu millati Ibrahim allati ba'athallahu biha Musa wa Isa wa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Bal hiya aslu dinil Islam alladhi ba'athallahu bihi rusulah wa anzala bihi kutubah. Milah Ibrahim itu juga menuntut mahabbatullah, menuntut kecintaan kepada Allah. Ya, orang yang mengaku berada di atas milah Ibrahim, maka dia itu cinta kepada Allah, dan sebaliknya Allah juga cinta kepada dia. Ya, ada feedback. Kita cinta kepada Allah melalui milah Ibrahim ini. Kita mencintai Allah, dan karena itu Allah juga mencintai kita. Ya, itulah agama yang dibawa oleh
Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, ya, mereka semua diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyeru manusia untuk cinta kepada Allah. Wal Quran kulluhu tadullu ala annal hanifiyata hiya millatu Ibrahim. Al-Quran menunjukkan kepada kita bahwa hanifiyah itu adalah agamanya Nabi Ibrahim. Wa annaha ibadatullahi wahdah wal bara'atu minasyirk. Dan millah Ibrahim itu adalah beribadah kepada Allah saja dan bara'ah, berlepas diri dari segala macam kesyirikan. Wa ibadatu subhanahu wa ta'ala innama takunu bima amarallahu bihi wa syara'ahu. Dan beribadah kepada Allah itu adalah dengan cara-cara yang Allah perintahkan dan cara-cara yang Allah syariatkan. Ya, nggak boleh orang ngarang-ngarang ibadah sendiri. Cara-cara beribadah kepada Allah dengan caranya sendiri nggak boleh. Beribadah kepada Allah sesuai dengan cara yang Allah syariatkan. Wa dzalika yadkhul fil hanifiyah. Itu semuanya masuk ke dalam istilah hanifiyah tadi. Wala yadkhul fiha mabtudi'a minal ibadat. Dan tidak masuk ke dalam istilah hanifiyah bid'ah-bid'ah. Apa-apa yang dikarang-karang oleh manusia dalam beribadah kepada Allah. Ya, ibadah-ibadah yang dikarang-karang itu tidak masuk istilah hanifiyah. Kamabtada al-yahudu wan nasara ibadatin lam ya'mur bihal anbiya. Sebagaimana bid'ahnya Yahudi dan Nasara. Mereka beribadah namun dengan cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi dan rasul. Ya, ada ibadah pakai nyanyi-nyanyi. Kan itu kan ibadah mereka, nyanyi. Makanya rumah ibadahnya ada gitarnya, ada drumnya, ada pianonya. Ya, ini rumah ibadah apa tempat konser? Ya. Itu cara beribadah mereka. Maka kita tanya, apakah Nabi yang diutus kepada kalian mengajarkan ibadah kepada Allah dengan cara seperti itu? Tidak. Ya, demikian juga orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi sukanya joget-joget. Ya, mereka kumpul dan bikin lingkaran gitu, kemudian mereka loncat-loncat dalam beribadah, dalam rangka beribadah kepada Allah. Siapa Nabi yang ngurui kok ngono? Ya, siapa yang mengajarkan? Nabi siapa yang mengajarkan kalian seperti itu? Namun saya disayangkan sebagian umat Islam juga ikut-ikutan beribadah kepada Allah dengan musik-musik, dengan nyanyian-nyanyian, dengan tarian-tarian. Tidak ada Nabi Muhammad SAW mengajarkan seperti itu. Oh, tapi kan niatnya baik. Niat yang baik harus dengan cara yang baik. Ya, jangan kemudian niat baik, perbuatannya juga harus dibenarkan, nggak mesti. Ya, maling, rampok, begal, niatnya baik. Buat apa? Menafkahi keluarganya tuh. Niat yang mulia buat supaya anaknya sukses, anaknya sekolah, ya kan? Sudah niat yang baik, tapi apakah caranya dibenarkan? Tidak. Maka niat yang baik harus dengan cara yang baik. Fa inna Musa wa Isa wa ghairahuma min anbiya'i bani Israil wa man tabi'ahum kanu hunafa bi khilafi man baddala dinahum fa innahu kharijun anil hanifiyah. Padahal Nabi Isa, Nabi Musa dan orang-orang yang bersama mereka, ya, orang-orang yang mengikuti mereka itu hanif. Ya, mereka semuanya hanif di atas agama Nabi Ibrahim. Berbeda dengan orang-orang yang mengganti-ganti agama mereka. Maka mereka keluar dari istilah hanifiyah. Nabi Isa itu pernah nggak mengajarkan umatnya untuk menyembah dirinya? Nggak pernah. Nabi Isa nggak pernah menyeru umatnya untuk menyembah dirinya. Bahkan Nabi Isa itu menyeru umatnya untuk menyembah siapa? Allah. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, surat Al-Maidah, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kata Allah, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa bin Maryam.
Allah itu adalah Isa bin Maryam. Isa itu Allah, Allah itu Isa. Orang apa ini? Nasoro. Padahal dulu Nabi Isa mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan surga atasnya dan tempatnya di neraka. Tuh, Nabi Isa nggak pernah menyuruh manusia beribadah kepada dirinya. Tapi setelah Nabi Isa tiada, muncul orang yang namanya siapa? Paulus. Ya, ini yang merubah, menyelewengkan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Sampai sekarang Nabi Isa dituhankan. Itu gara-gara kejahatannya Paulus ini. Waqad amarallahu ahlal kitab wa ghairahum an ya'buduhu mukhlishina lahuddin hunafa fabaddalu wa tasrifu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Padahal Allah memerintahkan ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, untuk menyembah Allah saja, untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Namun sangat disayangkan, mereka justru merubah perintah Allah itu. Mereka memalingkan perintah Allah itu. Harusnya menyembah Allah, malah menyembah kepada selain Allah. Oke, kemudian kita lanjutkan kata Syekh Shalih Fauzan. Kata beliau, wal hanif huwal muqbil 'ala Allah al-mu'rid amma siwahu, hadza huwal hanif. Maka kesimpulannya, hanif itu adalah orang yang OTW menuju Allah dan berpaling dari selain Allah. Ya, orang yang menuju berhadapan dengan Allah dan meninggalkan selain Allah di belakangnya. Ya, berpaling dari selain Allah dan menuju Allah. Hadza huwal hanif. Inilah orang yang hanif. Al-mu'rid amma siwa, dan dia berpaling dari selain Allah. Mau ambil selain Allah. Allah tok pokoknya. Wallahu amarana bittiba'i millati Ibrahim. Allah memerintahkan kita untuk mengikuti millah Ibrahim. Di dalam surat Al-Hajj ayat 87 Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan kesusahan untuk kalian pada agama ini. Millata abikum Ibrahim. Itulah agama ayah kalian, yaitu Ibrahim. Maka millah Ibrahim anta'budallaha mukhlishan lahuddin. Millah Ibrahim, engkau mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Hadhil hanifiyah, itulah hanifiyah. Maqal anta'budallaha faqat. Tidak cukup kita hanya menyembah Allah. Guys, pokoknya yang penting lah nyembah Allah. Enggak cukup. Balqal mukhlishan lahuddin, harus ada memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ada orang-orang yang cuman sebatas wis pokoknya awak dhewe iki nyembah Allah. Tapi dia tidak mengkhususkan ibadahnya hanya kepada Allah. Betul dia nyembah Allah, tapi di lain waktu dia juga berikan ibadahnya kepada selain Allah. Maka ini tidak ikhlas. Ya, maka nggak cukup nyembah Allah. Nggak cukup hanya mengatakan beribadah kepada Allah. Harus dengan kata-kata dengan ikhlas, dengan memurnikan. Ya, sehingga dia membuang, menjauhi semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kuburan yang disembah, wali-wali yang dikeramatkan, ya pohon-pohon yang disarungi misalnya. Dia jauhi semua. Ya, hanya Allah yang berhak menerima persembahan ibadahku. Selain Allah nggak berhak sama sekali. Ya, itu artinya ikhlas. Makanya kita ini ketika mengatakan dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Di situ kata para ulama, objeknya didahulukan daripada kata kerjanya. Ya, objeknya didahulukan daripada kata kerjanya. Kalau yang umum itu nyebutnya na'buduka. Kami menyembah kepadamu. Itu kalimat formalnya kayak gitu. Tapi sama Allah, objeknya ditaruh di depan. Kepadamu
kami menyembah. Paham ya? Kenapa objeknya ditaruh di depan? Ini bukan cuma permainan kata taruh depan, taruh belakang, enggak. Ada makna yang tersirat di situ. Apa makna yang tersirat? Kalau objeknya taruh di depan, berarti itu menunjukkan apa? Apa? Bukan penekanan. Hah? Yang utama bukan. Kalau objeknya apa tadi? Pengkhususan. Naam. Kalau objeknya ditaruh di depan berarti itu mengkhususkan. Tapi kalau objeknya ditaruh di belakang tidak ada pengkhususan. Saya nyembah Allah, tapi bisa jadi saya juga nyembah selain Allah. Nah, kalau ayatnya berbunyi na'buduka, kami menyembahmu ya Allah. Iya, kami menyembahmu, tapi di lain waktu ya kami juga nyembah kepada selain Engkau. Tapi Allah mengatakan iyyaka na'bud. Ditaruh depan berarti ada pengkhususkan, hanya kepadamu tok kami menyembah. Terakhir saya kasih pertanyaan. Kalau bisa jawab ini berarti paham yang saya maksud. Buat bapak-bapak aja karena pesertanya banyak bapak-bapak. Mana yang ingin Anda ucapkan kepada istri Anda? Kalimat berikut ini mana yang ingin Anda ucapkan kepada istri Anda? Yang pertama, uhibbuki. Uhibbuki. Aku mencintaimu. Atau kalimat kedua, iyyaki uhibbu. Antum ngomongnya yang mana kalau sama istri? Yang pertama atau yang kedua? Kenapa kok yang pertama? Nah, iya, bapak-bapak milihnya yang pertama. Kalau ibu-ibu milihnya yang keberapa? Yang kedua. Ya, karena kalau Anda mengatakan uhibbuki, aku mencintaimu, berarti tidak menutup kemungkinan Rabi mana. Tapi kalau Anda sudah mengatakan iyyaki uhibbu, hanya kepadamu aku mencintai, yojo Rabi mana. Karena Anda mentauhidkan istri. Nah, tapi ini cuma sekedar memudahkan pemahaman saja. Ya, urusan Rabi mana tagak masing-masing. Tak melok-melok. Baik, karena waktunya sudah selesai, saya cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.